Orang bersio kerbau biasanya tipe pekerja keras ya. Usahanya juga memang yang digeluti memang cukup cukup lumayan berhasil ya. Cuman di sini kalau saya lihat sih memang saking terlalu kerja kerasnya jadi lupa akan dirinya ya. Jadi ini pun juga bisa dibilang pecinta keluarga. Jadi keluarga nomor satu ya. Nah jadi untuk orang cok kerbau ini punya minat yang lumayan cukup besar, impian harapan yang cukup tinggi ya. Jadi di sini eh, apa bagaimanakah di bulan Januari ini, apakah memang mendapatkan terbaik atau tidak ya? Teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kini Evan Jaya hadir untuk kita semua dalam video ramalan channel YouTube ini. Jangan lupa di like dan subscribe supaya selalu mendapatkan ramalan terbaru. Jadi teman-teman di sini saya mendoakan Anda selalu diberkahi, diberkati hal-hal yang baik dan positif supaya Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap langkah yang kita lalui sehingga kita selalu mendapatkan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita ya. Nah, akhirnya menjadi suatu kehidupan yang lebih bermakna dan lebih berarti nantinya. Oke, teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio kerbau ya di bulan Januari selama 1 bulan di tahun 2021. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum saya menerawang jangan lupa mencurahkanlah hati dan jiwa Anda ke dalam um, video channel YouTube saya ini supaya saya bisa mengambil aura positif yang sesuai dengan pengaruhnya situasi kondisi di bulan Januari selama 1 bulan ke depan ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menerawang dulu untuk yang bersio kerbau. Nah, teman-teman di sini untuk orang yang bersio kerbau, memang di sini ya cukup kerja keras, cuman di sini yang saya lihat sih memang kurang dihargai dan kurang diminati ya, sehingga memang hasilnya memang kurang memuaskan. Nah itu aura positif yang bisa saya ambil dari situasi kondisi ya. Jadi di bulan Januari ini sih memang banyak mengalami kemerosotan dan banyak uh, dari segi keangkuhan Anda ya. Jadi sehingga memang apa yang didapatkan memang kurang bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi di sini sampingkan rasa keegoisan dan rasa keangkuhan Anda yang terlalu tinggi ya. Sehingga memang untuk orang cok kerbau di bulan Januari jangan terlalu keras sifat Anda sehingga untuk mendapatkan sesuatu memang perlu dengan niat hati yang tulus dan dengan lemah lembut ya sehingga memang apapun yang terjadi apapun yang diterima akan bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, itu adalah aura positif yang bisa saya ambil ya. Oke, teman-teman di sini ada kartu remi. Seperti biasa saya akan meramalkan kartu remi ini nanti ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke, teman-teman di sini saya akan meramalkan dulu, saya akan merapikan kartunya tanpa Anda menghabiskan waktu Anda ya. Nah, di sini ya teman-teman, saya udah merapikan semua kartunya. Jadi kiranya memang ya ini berdua di sini akan membukakan dua kartunya segala hal yang berhubungan dengan sisi-sisi kiri dan kanan atas dan bawahnya. Jadi di sini teman-teman untuk apakah bagaimana ya dua kartu ini mengatakan segalanya di bulan Januari ya. Coba saya akan buka dulu. Nah, jadi sini teman-teman, di sini mengatakan bahwa memang kecemasan dan rasa semangat ya, suatu perhatian yang tinggi ya. Nah, jadi di sini ini adalah suatu rasa semangat yang memang uh, terkadang juga pudar, terkadang juga memang letih untuk mengendalikan sesuatu, sehingga di sini banyak kejanggalan dan keanehan dalam kehidupan ya. Apapun yang dilakukan memang tiba-tiba mengalami kemerosotan ya sehingga apapun juga tidak ada diberkati suatu hal yang baik ya. Di sini coba saya akan buka dulu sebelah kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kartu, di sini kartu juga ya. Nah, di sini
Di sini ada mengatakan suatu kata janji ya, dan di sini juga ada suatu dewa penolong ya. Di sini ada dewa penolong, di sini juga ada dewa penolong ya. Ini adalah dewa penolong. Nah, jadi di sini teman-teman di bulan Januari ini sebenarnya bukannya tidak mengalami suatu hal yang baik, cuman suatu ketetapan hati ya, suatu prinsip untuk melakukan sesuatu ya. Karena kalau saya lihat di sini kayaknya banyak yang pembenahan diri ya, banyak yang berubah ya teman-teman ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini sih memang keangkuhan dan keegoisan, keras kepala Anda ya teman-teman ya. Jadi untuk orang Cokkerbau ini makanya susah untuk bisa menggapai sesuatu. Jadi di sini teman-teman biasanya kalau hanya dengan dilandasi dengan rasa kesombongan, itu pasti sangat susah untuk mendapatkan yang terbaik ya. Karena memang rasa sombongan itu kan pasti akan sangat menurun drastis ya. Banyak orang yang tidak suka yang namanya kesombongan, rasa ego yang tinggi dan keras kepala yang cukup besar gitu, cukup kuat lah gitu ya. Jadi sehingga di sini dilandasi oleh suatu hal yang baik mungkin sangat kurang sekali sehingga baik apa adanya yang dihasilkan yang didapatkan memang kurang mujur gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang berkulit putih tinggi, tegap badan berisi, dan di sini ada seorang wanita berkulit hitam, rambutnya ikal ya, yang enggak terlalu tinggi juga ya, ideal badannya. Ini di sini di atas sama yang di bawah ini adalah dua-duanya ada yang mengandalkan dewa penolongnya yang bisa membantu Anda ya. Cuman di sini ketetapan hati Anda tuh tidak bagus, tidak melakukan suatu hal yang baik. Jadi di sini teman-teman sesuaikanlah landasinya semuanya itu ya sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan dilandasi dengan suatu rasa kesombongan. Apapun yang dilakukan susah sekali ya. Coba di sini saya akan buka lagi sebelahnya kartunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, nah di sini suatu kecemasan, nah di sini juga banyak suatu halangan ya. Nah, di sini. Nah, jadi di sini suatu ketetapan hati tidak ada dan suatu kecemasan juga muncul ya. Jadi di sini rencana tujuan juga banyak terhalangi. Nah, jadi di sini ketetapan hati tidak ada, apapun yang dikerjakan tidak berjalan lancar ataupun berjalan mulus ya. Hingga rasa kesuksesan juga susah didapat ya. Coba di sini saya akan buka lagi di sini ya. Nah, jadi sini teman-teman, nah di sini juga ya mengalami kemerosotan dan kemunduran dalam suatu hoki rezeki, apapun yang dijalankan juga bisa dibilang berjalan di tengah jalan sudah stop, sudah berhenti ya. Jadi apapun yang dilakukan sangat susah, sangat kurang untuk bisa melakukan apapun di luar dugaan gitu ya. Jadi sehingga di sini tiba-tiba ada datang suatu masalah datang. Di saat itu juga kamu tidak bisa melakukan itu semua. Di saat kamu ingin melakukan itu semuanya, di satu sisi juga rencana tujuan juga sudah tidak ada lagi ya untuk muncul di hadapan Anda, sehingga kesempatan emas sangat susah untuk diraih ya. Nah, jadi untuk orang Cokkerbau itu ya seperti itu. Di bulan Januari itu kan Anda kurang bisa menanggapi, kurang bisa mengambil suatu harapan yang tinggi, sehingga memang Anda sangat susah sekali apakah memang ini perlu benar-benar terjadi, perlu benar-benar untuk diterapkan atau tidak gitu loh. Sudah mau datang, Anda tidak bisa. Ketika Anda sudah bisa, semuanya sudah pergi menjauh. Jadi ibaratnya begini ya teman-teman, di bulan Januari itu bisa dibilang bernasib apes, bisa bernasib naas ya. Jadi kemalangan juga ada ya, sehingga apapun yang dilakukan sangat susah untuk dijalankan ya. Coba di sini saya akan buka lagi dari atas sama yang bawah. Nah, jadi di sini teman-teman ya, di sini kalau saya lihat di sini ya, memang ada suatu rasa amarah yang mendalam kepada Anda ya di sini ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat di sini memang udah bernasib naas ya, malang, bertemu dengan kemalangan, keberuntungan semua tidak ada, kesempatan emas juga tidak menghampiri. Akhirnya semua yang datang adalah suatu kecemasan ya, yang tak terduga datang. Akhirnya yang kita tidak mau datang juga menghampiri kita. Jadi apapun yang kita lakukan susah untuk dilaksanakan dengan baik ya. Nah, ini adalah orang yang bermaksud ingin mencelakai Anda ya. Di sini juga ada satu orang yang sudah menutupi aura rezeki Anda ya.
pas pula bertemu dengan situasi hoki rezeki di bulan 11. Jadi maksudnya di bulan 1 ya, di bulan Januari. Jadi akhirnya susah untuk mendapatkan apa yang bisa diinginkan ya. Ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya di sini ya. Coba saya akan ambil kartunya kasih Anda lihat ya. Ini adalah tipe-tipe orang ya, berkulit kuning langsat ya, seorang wanita ya, rambutnya panjang, lurus ya, bisa juga bergelombang. Ini badannya lumayan berisi, gemuk ya, tinggi orangnya. Ini adalah orang yang bermaksud ingin menghalang-halangi Anda ya. Nah, jadi mungkin di bulan 11 ataupun di bulan 12 kemarin mungkin udah mendapatkan suatu hal yang nggak baik, sehingga memang Anda sudah tidak sengaja sudah menyakiti perasaan dia, sehingga dia menutupi aura Anda, sehingga apapun juga tidak bertemu dengan hal yang baik ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang ini adalah karma balasan ya. Jadi mungkin ketika Anda sudah ditutupi aura rezeki, bertemu juga di bulan 1 bulan ini, di bulan Januari yang benar-benar apes ya, sehingga memang Anda banyak kekurangan, banyak merugi tanpa Anda di luar dugaan ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang yang memang benar-benar ingin menyiasati ataupun menghalang-halangi semua rencana tujuan Anda. Nah, jadi di sini teman-teman, semuanya ini sebenarnya kalau yang saya lihat dari secara gambaran ya, secara menerawang, untuk orang yang shock kerbau untuk dimasuk di bulan Januari sih memang banyak mengalami kegelisahan, kecemasan, kegundahan ya. Banyak yang dipikirkan tapi banyak yang di luar dugaan yang benar-benar tidak diinginkan malah datang ya. Malah yang kita mengharapkan hal yang baik memang sangat susah untuk didapatkan ya. Jadi di sini kalau saya di sini ya Anda lakukanlah pembersihan badan ya, bukalah aura Anda kembali seperti pada normalnya, karena memang segala hal dunia mistik ya yang sudah ditutupi dengan black magic itu selalu ada gangguan dan selalu tertutupi dan terhalangi. Apapun yang didapatin memang sangat susah untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya teman-teman, apapun yang dilakukan memang kinerjanya kurang bagus. Jadi penilaian itu satu Anda sendiri yang salah ya, karena memang Anda salah jalan. Yang kedua memang Anda sendirilah yang selalu menonjolkan rasa keangkuhan ya. Secara tidak sengaja juga Anda menyakiti perasaan orang lain, bertemu juga dengan orang yang tidak diinginkan, akhirnya juga bertemu dengan kemalangan. Akhirnya ya bisa dibilang Anda membayar itu semua ya. Nah, jadi di bulan Januari ya setidaknya walaupun memang situasi kondisi memang tidak memungkinkan, setidaknya aura Anda dibersihkan ya, diberikan suatu proses ya, pemulihan, pembersihan pada Anda sendiri ya, dibersihkan semuanya, barulah Anda bisa kembali normal apa adanya ya. Ingat, Anda tidak boleh angku dan tidak boleh egois, keras kepala juga, karena memang semuanya itu dilandasi dengan seperti itu tidak akan mendapatkan suatu hal yang apapun yang baik. Oke, di sini saya akan buka lagi 5 kartunya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini kan ada rasa kasa kesedihan ya. Nah, di sini ada kesedihan. Nah, jadi di sini ya, ini adalah suatu hal yang baik. Nah, jadi di sini ini adalah seorang laki-laki, seorang pria. Ini dia tuh sedih dengan Anda. Karena apa? Banyak masukan-masukan nasihat yang memang menyakiti perasaan orang ini, ataupun memang tidak ada didengar sekali ya, Anda mencela dia, ataupun memang dengan rasa keangkuhan Anda, jadi sangat susah untuk bisa menggapai apa yang diinginkan. Sebenarnya ini adalah orang yang memang tidak bermaksud untuk menghancurkan Anda ataupun menghalang-halangi Anda, cuman di sini ya Anda sudah melukai dengan beberapa kata ya, menusuk ke hatinya, jadi sehingga perasaan ini memang sangat sedih ataupun memang susah untuk bergabung dengan Anda untuk dalam melakukan rencana tujuan ya. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi ya, badannya berisi juga ya. Nah, jadi di sini ini adalah orang sebenarnya sih memang mau datang untuk membantu Anda, cuman karena Anda sendirilah ya, omongan mulut kata-kata Anda tidak baik, akhirnya dia pergi menjauh dan akhirnya dia merasa tidak diterima dan tidak dihargai dengan kedatangan dia ya. Oke, jadi di sini
secara keseluruhan memang kalau saya lihat ya, ya memang banyak sesuatu kekhawatiran ya, memang pasti itu semua pasti akan datang menghampiri Anda. Cuman di sini lakukanlah pembersihan diri, banyak berdoa ya, banyak meminta petunjuk supaya bisa kembali normal apa adanya, sehingga apapun yang diterima bisa mendapatkan suatu ganjaran yang setimpal dengan Anda ya. Ya, jadi di sini secara keseluruhan 5 kartu ini mengatakan bahwa memang jangan terlalu banyak menyakiti perasaan orang lain dalam berbicara ataupun dalam berucap, karena memang segala halnya itu banyak yang tipu muslihat ya, karena memang apapun yang kita lihat pasti bisa berbalik arah dan selalu mendapatkan suatu konsekuensi dari apa yang kita lakukan ya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka lagi 5 kartunya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini kalau yang saya lihat ya, memang ada suatu kejenuhan untuk mendapatkan suatu hal yang baik. Cuman di sini ya kalau saya lihat sih memang masih belum bisa menggapai apa yang diinginkan ya, sehingga memang suatu rezeki sangat susah untuk dicapai. Nah, jadi di sini ada suatu kemalangan, ada suatu halangan, Anda harus benar-benar dibersihkan ya. Jadi ini adalah suatu orang yang memang benar-benar bisa membantu Anda ya. Ini adalah suatu dewa penolong, kurus tinggi langsing berkulit hitam ya. Cuman di sini ya kalau saya lihat sini ya belum bisa datang menghampiri Anda ya, sehingga memang Anda sangat susah untuk melakukan apa yang terbaik. Jadi di sini ya pesannya terakhir mengatakan bahwa ya banyak suatu kejanggalan, banyak suatu halangan ya, sehingga memang suatu hal yang baik memang sangat susah untuk dicapai, sehingga memang apapun yang dijalankan ya kurang bisa sempurna ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat sih ya banyak suatu hal yang aneh yang terjadi ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini ya teman-teman harus lebih banyak waspada lah ya, dalam bertindak juga, dalam sikap juga harus pembenahan diri, karena memang dalam orang yang bersyukur bau itu tak kalah dan selalu dikenal dengan orang yang tipe pekerja keras dan pantang menyerah. Tapi setidaknya Anda kembali normal apa adanya dengan sikap Anda, sehingga Anda tidak perlu terburu-buru ataupun melakukan suatu pembenahan diri yang hanya seolah-olah hanya untuk memenangkan ataupun selalu menonjolkan sisi keegoisan Anda ya. Karena memang bisa dibilang ada pepatah mengatakan bahwa kalau kita selalu menonjolkan, selalu mengikuti rasa ego kita, pasti ya hasilnya akan sangat kurang memuaskan ya. Karena memang di sini kalau rasa egoisnya itu bisa mematikan kita, bukan membangkitkan tapi malah mematikan kita. Karena memang kalau kita memang kadang-kala kita kalau misalnya kita ingin egois boleh, cuma kita melihat situasi kondisi kita ya. Karena memang tak semuanya halnya itu selalu indah di mata Anda, selalu terlihat dalam sisi keegoisan ya. Karena memang terkadang keegoisan itu juga harus dikalahkan dengan rasa kesabaran. Dan kesabaran itu barulah bisa dipetik suatu hal yang sangat baik. Ya, oke teman-teman, di sini untuk orang Cokerbau udah selesai ramalannya. Jika memang sesuai dengan Anda, berpikir positif dan Anda syukurilah dan sebagai pedoman dalam kehidupan Anda. Jika tidak sesuai, Anda berpikirlah sebagai hiburan ataupun sebagai permainan saja ya teman-teman. Karena ramalan hanyalah bersifat ramalan, tidak bersifat untuk memaksa kehendak Anda untuk mempercayainya. Oke teman-teman, di sini jika memang ramalan ada meminta solusi dan kemudahan, boleh dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi ya. Nomor WA saya ada di bawah deskripsi channel YouTube saya ini, ataupun di awal dan di awal video dan di akhir video juga ada tertera nomor WA saya. Jadi teman-teman jika ingin berkonsultasi, ikutilah arahan petunjuknya seperti biasanya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa.